Saudara-saudara, kita sudah bicara tentang faktor-faktor hereditas, pembawaan-pembawaan. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa melarikan diri, kita tidak bisa menghindarkan diri dari gen dan unsur-unsur yang kita terima dari papa mama kita. Kalau papa mama kita ternyata di dalam tubuhnya ada unsur selalu mendapatkan kemungkinan berkanker, mungkin keturunan kita juga akan beberapa orang di antara semua yang dilahirkan yang berkanker. Kita tidak bisa lari. Di dalam DNA, kalau ada sesuatu tempat yang lemah, mungkin sakitnya ginjal. Di dalam ke tempat yang lain, kalau itu lemah, mungkin sakitnya adalah menjadi seorang yang selalu pikun waktu tua. Kalau di dalam bagian lagi ada kelemahan, mungkin engkau selalu asma. Banyak faktor yang dulu tidak tahu. Oh, kalau asma kasih obat ini, kalau itu kasih obat itu. Padahal unsurnya itu di dalam hereditas. Unsurnya bukan di dalam karena angin terus berumakan apa, penyakit apa kasih obat apa, begitu gampang. Itu ada gen-gen yang tertentu yang mengakibatkan mungkin sakit ini. Dan dokter itu perlu ada, kalau enggak juga susah dia cari makan. Sehingga perlu kasih obat ini, kasih obat itu. Tetapi pengobatan yang sesungguhnya adalah bagaimana mengimbangkan seluruh tubuh dalam kondisi bagaimana natural dengan harmonis dengan alam. Saudara-saudara, hereditas. Jangan membanggakan keluarga, jangan membanggakan hereditas, jangan membanggakan pembawaan. It is a gift from God, but it is not all. It is only one part, hanya sebagian saja. Unsur kedua untuk membentuk karakter kita itu ada environment. Lingkungan itu ikut membentuk kita. Orang yang dilahirkan di pegunungan sama orang yang dilahirkan di pinggir laut itu sifatnya lain. Pegunungan lebih jujur, lebih sungguh-sungguh, lebih jantan, dan lebih kaku. Orang yang dilahirkan di pinggir pelabuhan di air itu lebih lincah dan lebih berobat dinamika, lebih mempunyai pengertian petualangan. Karena laut begitu besar, laut terus sampai di perbatasan. Di seberang itu siapa? Ada apa di situ? Nah, pikiran semacam ini membuat dia mau bertualang, mau pergi. Jadi orang yang dilahirkan ujung pandang sama orang dilahirkan di pedalaman daripada Tapan Muli lain. Orang di Tiongkok Utara di semua gunung-gunung, semua orang dilahirkan di Hokkien, Cantonese lain. Orang Hokkien, orang Cantonese naik kapal pergi akhirnya ke Amerika, ke Perancis, kemana. Tapi orang di Shanxi, di Kansu hampir tidak ada yang keluar karena tidak ada jua petualangan. Lingkungan itu penting. Maka engkau kalau mau membentuk anak-anakmu, membentuk karakter mereka, coba pikirkan unsur kedua, bagaimana menciptakan lingkungan lebih baik untuk mereka bisa berubah. Di dalam sejarah Tiongkok ada seorang namanya Mencius. Mencius adalah orang dua yang paling agung dan paling suci yang disembah sujud bangsa Tionghoa selain Konghucu. Bedanya hampir 150-200 tahun. Mencius adalah seorang anak yang pintar sekali, tetapi anak ini suka meniru orang lain. Mamanya seorang janda, cuma satu anak. Waktu dibesarkan, lihat anak itu waktu nakalnya luar biasa dan suka meniru orang lain. Satu kali dia punya rumah dekat rumah pasar. Jadi anaknya saban hari pergi pasar, pulang bantalnya disobek-sobek. Karena apa? Dia ikut orang potong babi. Orang itu menjagal babi, potong-potong, dia jadikan bantal babi dipotong-potong. Terus mamanya bilang, cilaka kayak begini besok besar paling banyak jadi tukang babi. Saya tidak mau anak saya cuma satu lalu jadi tukang potong babi, jadi apa? Mamanya bagaimanapun berusaha akhirnya pindah rumah. Lalu saudara kalau pindah rumah alasannya apa? Mesti tepat ya, jangan sembarangan pindah rumah. Dia pindah ke satu tempat, pindah satu tempat tenang sekali. Nah, beberapa rumah tidak terlalu mahal, tapi anaknya selalu angkat kursi jalan-jalan. Loh, kenapa kamu angkat kursi? Dia ikut orang-orang yang bawa jenazah karena pinggirnya itu ada kuburan.
Tuh anak ini juga angkat kursi, sebenarnya angkat jenazah. Dia mencilaka, besok anak saya besar jadi tukang jenazah. Akhirnya dia pindah lagi rumah. Itu namanya mengmu sanchen. Mencius mother have to change 3 times in the house, move 3 times, pindah ke tempat di mana ada sekolah dan banyak orang belajar bawa buku. Anaknya itu juga belajar bawa buku, belajar. Dia bilang, this is the place I should stay. Pindah ke tempat itu, akhirnya anak itu menjadi seorang terpelajar yang besar sekali, namanya Mencius. Maka lingkungan ikut membentuk. Apakah saudara menciptakan lingkungan untuk anak-anakmu supaya mereka dari kecil melihat sesuatu yang baik, lalu mempengaruhi, merangsang, memberi inspirasi, lalu menjadi contoh bagaimana dia harus hidup? Hati-hati dengan lingkungan. Lingkungan itu penting sekali. Orang yang berada di utara, sepanjang tahun 4 musim, nanti panas, nanti semi, nanti kemarau, nanti dingin, ganti baju setiap 3 bulan. Yang musim panas tipisnya sampai seperti transparan. Waktu musim dingin pakai tebalnya seperti kelihatan sudah gemuk. Lalu ganti lagi, membuat rangsang pikiran, time is passing. Waktu lewat, musim robah, sehingga banyak variasi pikirannya. Tetapi orang yang di tropika seperti di Indonesia, dari Januari sampai Desember 2 pakaian cukup, giliran ganti pakai, dan rasa sabar dari sama. Orang yang di tropika selalu mempunyai kemalasan tertentu karena tidak ada perubahan yang merangsang dia. Dan dia cuma tahunya, oh pohon kelapa saya sudah berapa meter, nah, saya sudah ganti berapa kali pohon ini. Dia tidak ada konsep waktu. Semua itu lagu yang di Inggris, di Prancis ditulis tahun apa ditulis, siapa yang tulis. Semua lagu di Asia itu hampir tidak ada catatan seperti ini, karena konsep waktunya, konsep ciptaannya, semua bukan tidak ada ciptaan. Orang Indonesia mempunyai daya kreatif yang luar biasa. Lagu-lagu folk song Indonesia salah satu kelompok lagu yang paling indah di dalam dunia. La 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 di da da lam tam dam, la 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 di da di tam dam, nan 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 di da dam tam dam, di 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 da dim dam dam. Indahnya luar biasa. Bengawan Solo, enak sekali kan? Orang Indonesia kreatif sekali, seniman banyak, dan orang mempunyai mutu seni yang tinggi sekali. Tapi tidak ada sekolah musik yang baik, tidak ada guru yang baik. Akhirnya terserah, kau bisa kreatif, kau sukses, tidak bisa kau hancur. Bagi di antara berjuta-juta yang datang pergi, lahir mati, hanya beberapa butil orang yang mau menangkap kesempatan, mau mempergunakan kreatif, akhirnya menjadi musikus yang indah. Saya mau tanya, W.R. Supratman, sekolah musik di mana sih? Indonesia tanah airku, salah satu lagu kebangsaan terbaik di antara 3 lagu kebangsaan. Saya bukan main-main. One of the best national anthem in the world. Banyak anak Indonesia yang tidak pernah sekolah musik sudah bisa nyanyi di TV. Karena apa? Natural gift is so obvious. Begitu jelas mereka mendapatkan sesuatu bakat natural, tapi tidak dilatih. Orang yang dilatih tapi tidak ada bakat, itu buang-buang uang. Orang yang mempunyai bakat tidak ada latih, itu buang-buang bakat. Nah, ini adalah unsur kedua, lingkungan. Apakah kita telah menciptakan lingkungan keluarga yang baik untuk anak-anak? Apakah kita telah menciptakan lingkungan baik untuk pendidikan anak-anak? Apakah kita telah menciptakan lingkungan sosial yang baik untuk anak-anak? Kalau tidak, mulai hari ini rencana sedikit unsur kedua ini diperbaiki. Make a good environment for your children. Nah, di hal ini saya menyinggung satu perkataan, yaitu homeschooling itu baik atau tidak. Ada orang mengatakan karena sekolah banyak tidak beres, kita bikin sekolah hanya di rumah tangga saja. Mama ngajar sendiri, papa ngajar sendiri. Saya tidak melawan,
Tapi saya memberikan sesuatu peringatan. We are limited being. Bagaimana hebatnya engkau mendidik anakmu, meskipun pakai itu kurikulum yang baik, kita terbatas. Sehingga tidak pernah kita memberikan kesempatan anak kita mempunyai dunia lebih variatif, lebih banyak potensi kemungkinan yang lain. Lalu mereka hanya diikat di dalam lingkungannya terlalu indah. Orang begini besok mungkin mengalami kesulitan, tidak bisa ngalahkan, dan bahaya sekali. Di Filipina ada seorang kepala sekolah Kristen, muridnya 5.000, sekolahnya besar sekali, dan anaknya akhirnya menikah, sudah nikah, menjadi orang seperti sinting. Karena apa? Ternyata suaminya itu seorang yang bukan orang yang baik, dan dia dari kecil itu dipelihara di dalam satu keluarga yang begitu suci, begitu baik, sehingga dia kira seluruh dunia orang baik. Setelah menikah baru tahu, aduh ternyata suaminya dari keluarga yang Kristen, tapi lingkungannya sama-sama Kristen, begitu kurang jujur, begitu menipu dia sebagai orang gila. Karena apa? Dari permulaan tidak dikasih injeksi untuk bertahan, tidak dikasih sesuatu obat untuk bisa menerima ujian. Kenapa di Taman Firdaus ada ular itu? Kenapa di Taman Firdaus ada pohon yang membedakan baik dan jahat itu? Kenapa Tuhan tidak bikin pagar yang rapat sampai ular tidak bisa masuk? Kenapa Tuhan menciptakan sebuah pohon yang boleh menjadi tempat untuk mencobai manusia? Ular masuk, pohon ada. Dengan adanya ciptaan Tuhan dan dengan adanya penipuan daripada ular, Adam Hawa akhirnya jatuh. Dah salah Tuhan. Tuhan tolong kasih anak saya satu taman Firdaus tanpa ular. Kasih anak saya satu taman lingkungan yang paling baik tanpa pohon. Tuhan bilang, what did you say? You tidak mau pohon itu? Iya, tidak mau. Pohon yang baik semua. Tidak mau ular itu? Tuhan bilang, oke, lu bikin sendiri aja. Kamu tidak puas apa yang saya ciptakan? Tuhan ciptakan Taman Firdaus dengan adanya pohon, dengan adanya ular. Itu satu keharusan. Loh masa? Akhirnya bilang itu keharusan. Memang Tuhan yang cipta kok. Di antara yang dicipta, pohon itu, ular itu paling licik. Berarti Tuhan yang cipta aku. Tulis di situ. Pohon itu dicipta Tuhan, ular itu dicipta Tuhan. Lalu diperbolehkan masuk supaya Hawa itu teruji, tercoba. Berarti pencobaan dan ujian itu adalah hal-hal yang mutlak harus ada. The absolute necessity of the temptation and the trial, both from Satan and from God. Allah tidak menciptakan manusia dengan semacam sifat yang tanpa uji langsung sukses. Allah memberikan manusia sesuatu kesempatan, harus dicoba, harus diuji. Itu sebab saya bilang homeschooling is very very dangerous. Jikalau homeschooling itu hanya mempunyai papa mama yang sangat terbatas, dan dia tidak pernah memberikan lingkungan yang sangat negatif atau variatif untuk anak. Anak itu baik-baik di rumah, besok besar ketemu lawan, mungkin langsung menyerah atau langsung diserang. Itu sebab saudara-saudara, lingkungan itu kadang-kadang bahaya, dan lingkungan itu kadang-kadang bahagia. Lingkungan itu perlu satu monisme, juga perlu satu variatif lingkungan. Faktor kedua yang mempengaruhi pembentukan karakter yaitu lingkungan. Dan di dunia adakah lingkungan yang sempurna? Tidak ada. Bahkan di Taman Eden pun Tuhan mengizinkan adanya ular yang menipu, adalah pohon yang menjadi satu pengujian. Dan bagaimana mengalahkan itu? Kadang-kadang perlu setelah dia jatuh baru menghadapkan dia bertobat, bukan menahan-nahan sampai anak kita tak pernah jatuh. Saya mengamati orang yang di dalam keluarga yang baik-baik selalu tidak berkuasa melain Tuhan dengan kuat. Karena tidak pernah jatuh diam dosa, tidak pernah mengalami kesulitan, selalu dia sudah dijaga-jaga. Tapi anak yang sudah berdosa lalu bertobat kembali, waktu dia bersaksi selalu kuasanya besar sekali. Itu bedanya.
Saudara mungkin tidak tahu, saya menanti siapa yang bisa bersaksi baik untuk memuliakan nama Tuhan dengan pertobatan yang sejati dan hidup yang murni dan suci untuk Tuhan dan berani menyerang dosa dan mengajak orang lain. Saya tunggu 50 tahun lebih baru dapat satu, Michael Liu. Ini anak luar biasa. Dia berani melawan Tuhan. Beraninya itu bikin seluruh gereja shock. Siapa yang tidak ke gereja lagi? Michael. Ini anak yang paling rajin di gereja. Dari kecil hafal kitab suci sampai ribuan ayat. Sekarang hilang. Nah, pergi minum minuman keras, pergi ke night club. 3 tahun tidak kembali ke gereja. Saya bilang, Michael, you terlalu berani meninggalkan Tuhan. Tapi akhirnya you berani sekali bertobat kembali kepada Tuhan. Ini perubahan drastis seperti ini bikin you bisa bersaksi bagi Tuhan. Dan dia betul-betul akhirnya hidup suci luar biasa. Setiap kali saya ngomong apa, dia bilang, no, not me, God, glory be to God. Terus memuliakan Tuhan. Dia hatinya jujur luar biasa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kira kita ciptakan satu lingkungan yang paling protektif, yang paling suci, itu paling aman untuk anak-anak kita. Tidak. Biar kadang-kadang dia peleset, biar dia jatuh dalam dosa, lalu melihat dia bagaimana bertobat. To be burned of the fire, jari manusia kena api, sakit, itu perlu. Jangan diproteksi sampai tidak pernah kena api. Biar dia pernah kebakaran. Sudah kebakaran baru tahu, tapi jangan bakar sampai angus hidungnya hilang, jangan. Biar jadi, biar. Anak saya satu kali duduk di kursi, duduk di situ, bawa obeng, sambil duduk main-main. Obengnya masuk ke dalam apa? Ke dalam stop kontak. Sudah gini ke stop, dia ketakut. Saya bilang, ayo lagi. Mulai itu dia save. Saudara-saudara, yang tak pernah kesulitan, tidak ada save-nya. Save-nya save bikinan, security-nya security bikinan. Biar dia kebakar sedikit, biar dia jatuh sedikit, biar dia keganggu sedikit, biar itu perlu. Anak saya umur 2 naik tangga bikin dari bambu, itu di atas tembok, dia naik sampai di atas. Waktu mertua saya bilang, cilaka, ini anak naik tangga gimana? Mertua saya sudah tua waktu itu. Terus dia teriak, bagaimana ini anak sudah naik di tangga? Kalau jatuh kepala pecah pasti mati dia. Dia sudah naik sampai paling tinggi kok, kira-kira 2 meter lebih, 3 meter. Terus saya datang, kenapa ma? Ini anakmu naik tangga. Saya bilang, diam ya, jangan teriak ya, saya yang atur. Terus saya pergi tangga situ, saya koyangin tangga. Saya bukan naik terus turun ke dia, saya goyangi kok, goyang. Terus dia mulai takut, mau nangis. Saya bilang, mau terus di situ? Enggak, saya mau turun. Ya, turun. Saya bilang, naik lagi. Enggak. Ya. Perlu anak itu kadang-kadang kasih lingkungan yang bahaya, kasih lingkungan yang susah, kasih lingkungan yang ada godaan, sehingga dia bisa membedakan. Terlalu banyak papa mama protektif, terus memelihara anak. Anak gua itu mutiara loh, anak orang itu pasir, kurang ajar banget. Anak saya itu malaikat loh, anak orang lain meleset. Anak saya itu emas, anak orang lain di tanah liat. Tidak bisa begitu. Give your children the opportunity to be tempted. Let your children go through the danger. Biarlah anak kita mengalami ombak. Salah satu doa yang paling agung yang pernah diucapkan seorang manusia namanya General MacArthur. Dia berkata, oh my God, oh Tuhanku, berilah anakku kesulitan, berilah anakku ombak yang besar, berilah anakku lingkungan seperti angin taufan di tengah-tengah ombak besar, sehingga dia akhirnya bukan saja bisa berdiri, tidak digulung oleh ombak, malah bisa menolong orang lain yang akan tenggelam. Barulah sebagai ayah hati saya lega. Papa, mama, guru-guru yang selalu proteksi dan membuat anaknya aman, nyaman, justru tidak baik.
Tidak berarti engkau biarkan anakmu pergi ke tempat pelacuran supaya bahaya semua. Enggak. Not your intention. Tapi membiarkan anak itu mempunyai kemungkinan. Seorang kolonel di ujung pandang, anaknya naik pohon, mamanya teriak-teriak, dia bilang, biar. Nah kalau jatuh bagaimana? Papanya menjawab, saya dokter kok, jatuh nanti saya yang jahit. Kalau dia jatuh pecah tulang, saya yang bikin sembuh, saya dokter kok. Mamanya buat sama papanya itu, tapi papanya memang begini. Akhirnya anaknya besar semua jadi orang berani sekali, karena sudah pernah mengalami semua kebebasan. Tapi diproteksi bukan cara untuk menahan dia tidak bahaya, cara melihat bagaimana supaya tidak kelewatan, tidak sampai membahayakan kesehatan atau keamanan hidup. Nah ini cara pendidikan yang berbeda dengan konsep biasa. Kebanyakan orang tua itu terlalu proteksi anak, membuat lingkungan seenak mungkin, selancar mungkin, setenang mungkin, senyaman mungkin. Nah perlu. Saudara-saudara, saya tanya anak kecil, pernah digigit kepiting? Enggak. Mama tidak boleh saya dekat kepiting. Mama tidak boleh saya masuk dapur. Pantasan anak perempuanmu itu sudah nikah, masak air pun tidak bisa. Lalu menjadi menantumu ini sangat-sangat rugi. Semasa air tidak bisa. Air kok dimasak, ya minum aja, gendeng lu. Tidak bisa, tidak boleh masuk dapur. Saya tanya seorang ibu, kenapa anakmu tidak boleh masuk dapur? Kalau masuk atau bikin ribut, saya mau kerja diganggu terus. To teach, you must not be afraid of interference from your children. Mendidik anak tidak boleh selalu merasa diganggu anak. Orang yang selalu rasa ini ganggu, itu ganggu, dia tidak mengajar, dia cuma mengamankan diri. Orang yang mengamankan diri tidak pernah mungkin mendidik anak. Orang yang berani melahirkan anak mau diganggu. Tuhan pakai cara apa bikin engkau berhenti dari berkenyamananmu yang terlalu enak? Waktu engkau melahirkan anak, bikin anak nangis malam, siang tidur. Bayi itu siang tidur terus, malam teriak, wah, wah. Bikin engkau tidak tidur. Baru engkau tahu apa rasain jadi mama. Itu perlu. Kita perlu diganggu. Kalau sesuatu diganggu terus pikir gimana saya tidak bisa tidur, besok mau kerja, terus anak dipukul, piak. Ayo tidur, suruh orang tidur kok pakai pukul, heran ya. Tadi banyak mama cara didik kayak begini loh. Lu kalau tidak dengar saya pukul, tidak dengar pukul. Mereka kira dengan pukul anak itu bisa tenang, bisa taat, bisa tidur. Tambah nangis. Selain nangis, luka lagi. Lecet kulitnya. Sudah lecet kulitnya. Kenapa lecet kulit? Pukul lagi. Orang gila. Yang bikin lecet kamu kok. Jadi itu mendidik baru tahu tidak gampang. Didik anak itu tidak gampang. Meskipun tidak gampang harus didik. Meskipun diganggu harus terima. Jadi dari sini Tuhan mengajar kamu. Do you know now? To be mother is not easy. To be teacher is not easy. You should be interrupted. Engkau harus diganggu. Baru belajar apa sabar. Baru belajar apa itu tahan. Baru belajar apa itu tunggu. Mendidik anak sampai sukses itu tidak gampang. Dan kalau engkau rasa diganggu, lalu engkau mau nyaman, engkau tidak pernah solve others problem. To teach is to solve your students problem. To teach is not to hinder the problem from student to you. Mendidik anak bukan melarikan diri supaya tidak ada gangguan anak-anak kepada. Mendidik berarti berani menanggung beban, berani menghadapi kesulitan, bahkan gangguan dari anak. Tapi saya bereskan dia, bukan bereskan dia. Cuma pikirannya diri nyaman, tidak mau diganggu, tidak bisa jadi guru. Cuma mementingkan diri bagaimana sejahtera, enggak tidak bisa mendidik. Orang yang didik harus menghadapi kesulitan anak itu dan tahan, sabar, tunggu untuk menunggu satu hari dia jadi. Sebelum itu engkau harus diganggu, harus mau menerima gangguan. Karena engkau diganggu bukan mempersoalkan saya rugi apa, saya susah apa, saya diganggu apa. Tapi di dalam gangguan saya mengetahui bagaimana mengerti dia, bagaimana didik dia, bagaimana robah dia, bagaimana membentuk dia. Anak-anak selalu ditaruh tempat tidur, tidak boleh orang ganggu. Shh,
Baby sleeps here. Be silent please. Saya sengaja ganggu. Kalau saya lihat ada bayi yang terlalu manja, saya sengaja buka suara musik besar-besar. Lo orang tidur kok diganggu. Ini namanya mendidik. Kalau dia suara keras sampai meriam keluar masih bisa tidur, itu namanya tidur. Kalau tenang sekali, itu bukan tidur, itu bius. Loh kok gini saya patung? Ya gini, ikutlah saya. Kalau engkau ikut saya, anakmu pasti baik. Anak yang dimanja, tidak ada satu yang jadi. Saya dilahirkan di dalam zaman peperangan Jepang. Waktu saya lahir, saban hari dengarnya meriam, saban hari dengarnya bom. Itu sebab sekarang saya ketemu kesulitan apapun tidak lari. Saya tidak takut musuh saya berapa besar. Presiden raja tidak bisa mentaklukkan saya kalau tidak pakai kebenaran. Orang kaya tidak bisa membeli saya karena saya tidak takut, tidak ada uang. Kongfucu mengatakan, "Wu shao er jian, gu duo neng pi si." Mau ikut saya? Kalau bisa, ayo. Kongfucu mengatakan, waktu saya masih kecil sangat remeh, miskin, susah, kerja berat. Itu sebab sekarang kesulitan apapun saya bisa tanggung. Kesulitannya bagi remeh, bagi hina pun saya bisa kerjakan. Dia sudah menjadi orang besar mengatakan kalimat ini. Tapi anak-anakmu dari kecil dimanja, mesti tenang, mesti enak, kasih susu kelas 1, kasih makan yang paling mahal. Makanya anakmu ke tepot warteg langsung mencret. Satu kali tidak makan langsung mah sakit. 3 hari tidak tidur di rumah, langsung kurus kering. Karena taruh manja. Baby sleeps here, be silent please. Bayi-bayi seperti itu tidak pernah ada gangguan. Waktu dia besar sedikit, jalan di pinggir kuda kentut, dia sakit jantung. Dengar suara bret, langsung sakit jantung. Kenapa? Kamu yang gara-gara. Kalau dari kecil dengan suara keras, dengan meriam, jangan bilang kuda kentut. Saya sih tidak pernah dengar kuda kentut ya. Dengar bom besar, dengar apa yang ledak, dia akan mengatakan, hah? Apa sih yang terjadi? Dia tidak akan terganggu. Saudara, kalau engkau mempunyai jiwa yang tenang seperti itu, biarpun musuh pisaunya sudah sampai di sini, engkau senyum bilang, silakan tarik kembali. Orang mau pukul engkau, bilang, ada apa lu marah? Tenang aja. Mau hidup seperti ini? Coba belajar seperti saya. Coba ancam saya pakai uang, pakai militer, pakai kuasa, pakai agama, pakai apapun, saya tidak akan menghiraukan. I believe in God and I fear God, so I'm not fearing to anybody. Saudara-saudara, kalimat ini dari Alkitab, tapi dipakai salah oleh Gaddafi. Gaddafi ada satu buku, judulnya adalah The King of Kings. Dia anggap dia raja di atas segala raja. Dia anggap dia the Lion of Africa. Lalu kalimat itu bahwa if a man fear God, he need not to fear anybody. Saya baca judul buku itu, atau saya sekarang sedikit nyesel tempoh hari kenapa lupa beli terus pergi. Saya sudah mau beli, ada orang ajak ngomong, akhirnya saya pergi lain tempat, lupa kembali. Siapa ada buku itu kasih saya kopi 1, saya bayar. Judulnya King of Kings, The Lion of Africa. Di bawahnya, if a man fear God, he need not to fear anybody. Wah, Gaddafi waktu di dunia Inggris pun takut sama dia, Eropa semua takut sama dia. Orang akhirnya ingin investasi di Libya, lalu bersahabat dengan dia. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Waktu dia sebelum mati masuk ke bunker, tahu bunker dah? Bung yang ada keridol namanya bunker. Sudah masuk dia bunker, makanan habis, air tidak ada, dia tidak bisa keluar karena di luar semua tentara musuhnya mau menggempur dia. Dia ketakutan luar biasa. Dia baru sadar uang tidak bisa beli apa-apa. Baru sadar tentaranya waktu dia kesusahan tidak bisa bantu apa-apa. Dia baru sadar senjata banyak tidak ada musuh bisa dibunuh.
2 minggu terakhir yang diteriakkan cuma 2 kalimat. Give me water. Why there is no food? Kenapa tidak ada roti? Kenapa tidak ada makanan? Kirim air. Kirim air. Waktu dikerek keluar dari berkot, sampah penuh di bajunya, kotornya, baunya. Itu bau kencing, bau apa saja. Itu namanya the King of Kings. Sama anaknya yang ketiga, waktu ditangkap mau pergi dari situ, suruh cepet-cepet jam 4 pagi berangkat supaya tidak ada yang lihat. Tunda ada habis, ini belum beres, tunggu lagi lah, setala. Saya kalau dengar anak muda setala bahasa Jawa, saya sudah tahu ini orang tidak ada hari depan. Apapun, saya masih belum selesai. Cepat, tidak bisa tunggu. Penginjilan cepat, mau lari cepat, mau bekerja Tuhan cepat. Disuruh apa seperti diganggu oleh orang. Tunggulah, saya belum selesai, jangan terlalu cepat. Akhirnya sampai jam 6 sampai jam 7, hampir jam 8 baru berangkat. Begitu berangkat sudah matahari terbit, cahaya senter sudah datang, diketemukan oleh musuhnya, ditangkap. Lalu saya mau tanya, orang Libya mungkin tidak membuat satu tugu, sesuatu patung perunggu untuk mengingat dia. No, saudara sekalian, pembentukan karakter harap engkau menjadi orang yang agung, meskipun dibunuh, diingat ribuan tahun. Karakter yang agung, itulah paling berharga dalam sejarah manusia. Pimpinan yang bercontoh, itulah ingatan sepanjang hidup dan sepanjang sejarah. Filipina mempunyai beberapa tokoh yang besar. Jose Rizal, Maga Kapal, itu semua tokoh yang besar sekali. Saudara-saudara, doakanlah supaya anakmu itu mempunyai karakter yang agung, mempunyai gelar doktor, berapa banyak tidak ada gunanya. Mempunyai kuasa berapa besar tidak ada gunanya. Mempunyai nama berapa besar tidak ada gunanya. Mempunyai bawahan berapa banyak tidak ada gunanya. Mempunyai kejujuran, keadilan, mempunyai kehormatan, kemuliaan, mempunyai cinta kasih, mempunyai kebenaran, righteousness, goodness, glory, honor, sincerity, dignity, integrity. That makes you great. Yang bikin Anda besar itu bukan kekayaan, kuasa, nama, atau banyak cewek. Yang bikin Anda besar adalah bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan dengan jujur, adil, penuh cinta kasih, penuh kebenaran, dan penuh kasihan kepada rakyat, penuh kontribusi kepada orang lain. Bulan lalu Pendeta Sucipto Subeno khotbah di dalam masterclass. Saya sangat terharu. Dia bilang pada waktu Yesus mati di atas salib, hari itu adalah hari Paskah. Mestinya tidak boleh turun dari salib, harus digantung sampai lewat, dipermalukan. Hari Paskah Yesus digantung di situ, dipermalukan. Tapi akhirnya kok bisa diturunkan ya? Bisa diturunkan, terus bisa dikuburkan yang baik-baik. Ini di luar dugaan orang Yahudi. Siapa yang turunkan? Kenapa bisa turun? Kenapa dia boleh turun? Harus digantung di situ kan? Orang yang digantung itu orang terkutuk. Orang yang digantung orang dipermalukan. Tapi Yesus tidak boleh dipermalukan. Yesus bukan orang terkutuk. Yesus menanggung kutukan, lalu memberikan berkat dan keselamatan kepada dia. Kenapa bisa turun? Karena ada seorang namanya Yusuf Ariamatius. Yusuf ini yang datang ke Pilatus, bolehkah saya minta jenazah Yesus? Pilatus mengatakan, silakan turunkan dia. Kok bisa ya? Siapa? Pilatus ini adalah gubernur yang diutus dari Romawi. Tidak mungkin sembarangan mengiyakan permintaan orang Yahudi, karena ini Yahudi adalah satu provinsi yang paling dibenci oleh kerajaan Romawi. Maka kerajaan Romawi pakai Herodes untuk menguasai orang Israel, pakai Pilatus untuk menguasai orang Israel, karena ini bangsa yang paling berontak. Kenapa Pilatus kok jadi takut? Kenapa kok menjadi mengizinkan jenazah Yesus diturun dari para salib? Saudara, Cipto mengatakan karena Yusuf orang yang kaya sekali dan kedudukan yang tinggi sekali, dan dia orang yang bijak sekali.
sekali. Dia mempunyai kekayaan lebih-lebih sampai dia sudah mendapatkan sesuatu kedudukan tinggi sebagai anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin sama seperti sekarang seorang yang berada di dalam parlemen. Misalnya dia menjadi ketua daripada parlemen, ketua daripada kongres, seperti itu. Sehingga Pilatus tidak mau banyak bentur sama orang Yahudi. Permintaan orang penting dari Yahudi ini diterima. Tetapi orang Yahudi semua benci Yesus. Kenapa orang ini minta tuh jenazah Yesus turun daripada salib? Karena orang ini sebenarnya sambil menjadi orang Yahudi, sambil tunduk kepada Yesus Kristus. Dia lain sama orang Farisi. Orang Farisi benci Yesus, orang Farisi melawan Yesus. Dia diam-diam pengikut Yesus. Dia sama Nikodemus, ada dua orang Sanhedrin zaman itu yang beriman kepada Yesus secara diam-diam. Seluruh partai melawan, seluruh Sanhedrin, seluruh kongres melawan Yesus. Tapi dua orang tua ini, satu Yusuf dan satu Nikodemus, mereka memikirkan, jangan ganggu, Yesus terlalu besar. Jangan menganggap dia orang dari Nazaret lalu dihina. Jangan karena dia orang Galili lalu injak-injak. Dia adalah anak Allah yang sungguh-sungguh. Tapi dia tidak mau bentur sama orang lain. Dia low profile. Maka dia diam-diam mengikut Yesus, lalu mengumpulkan uang. Ternyata Yusuf itu orang kaya sekali, sampai mempunyai kuburan baru yang dibikin di Yerusalem. Nah, saat itu dia mengatakan kepada Pilatus, tolong kasih saya mayat Yesus. Pilatus bilang, oke, langsung mengiyakan. Lalu setelah dia turunkan mayat Yesus Kristus, Alkitab mengatakan dia pergi. Lalu tafsir Alkitab mengatakan sudah dia pergi. Di dalam seluruh kitab suci dan sejarah tak pernah muncul lagi orang ini. Bagaimana? Disappear. Dia hilang dari sejarah. Kaya? Iya. Untuk apa? Semua kekayaan dia hanya untuk satu hal, untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang banyak orang kaya terus memikirkan diri lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Saudara-saudara, kekayaanmu kalau ada sebagian Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, itulah berkat Tuhan untuk kamu dan keturunanmu. Jadi kekayaanmu hanya untuk memewahkan diri, memegahkan sendiri, itu besok hanya membuat engkau mempunyai kuburan lebih besar, peti lebih tebal. Lalu waktu Yesus datang bangkitkan orang, engkau lebih susah bangkit. Itu aja. Saudara-saudara, Yusuf dari Arimatia adalah a rich man, but his richness has only one use, for the glory of God, especially in the burial of Jesus Christ. Alkitab mengatakan dia turunkan jenazah. Lalu Nikodemus datang bawa obat-obat rempah-rempah, kira-kira sekarang 50 kilo, membungkus Yesus di dalam kain putih. Saya setiap kali memikirkan tentang Yesus, saya ingin nangis. Karena memang saya dipanggil untuk memberitakan Yesus dan dia tersalib. Yesus dilahirkan sebagai bayi, tidak ada pakaian, dibungkus dengan kain putih. Yesus mati, tidak ada pakaian orang mati, dibungkus dengan kain putih. Dia adalah proletariat yang sungguh-sungguh no property. The only one is so poor. Yesus datang dari surga menjadi manusia paling miskin. Waktu lahir pinjam tempat orang lain, kandang binatang. Waktu mati pinjam kuburan orang lain, kuburan yang tak pernah dikuburkan orang lain, kuburan yang disiapkan oleh Arimatis. Yusuf Arimatis itu membuat kuburan untuk diri sendiri besok di situ. Tapi akhirnya, let Jesus use it, I don't care myself. Kalau dia sudah memakai kuburan yang menampung Yesus, lalu ketemu orang Yahudi, pasti Yahudi akan mencari dia, menghakimi dia, mempenjarakan dia, atau membunuh dia. Maka dia setelah selesai mengkubur Yesus, dia pergi dan entah kemana. Dia menghilang, disappear from the podium of the history, disappear from the eyesight of Jewish people, disappear from all the enemies of Jesus Christ. Dia hilang daripada mata musuh Yesus Kristus, lalu tidak tahu kemana saja. Di dalam sejarah tidak catat lagi dia kemana.
Saya sangat terharu. Jadi kekayaan orang itu kalau Tuhan mau pakai, itulah satu-satunya fungsi. Saya mau tanya, Rockefeller sudah mati, uangnya dibawa tidak? Tidak. Warren Buffett kalau sudah mati, uangnya dibawa tidak? Mereka masih mempunyai liongsim, banyak kekayaan disumbangkan kepada orang miskin. Tapi sekarang banyak orang kaya cuma taunya memperkaya dan diri, terus mengkerok orang lain untuk memperkaya diri. Lalu sesudah mati, tidak ada orang mau ingat mereka. Saya mau tanya, 50 tahun yang lalu Indonesia paling kaya siapa? Coba sebut namanya. Kalau saya tanya W.R. Supratman, tahu namanya? Coba angkat tangan. W.R. Supratman, tahu namanya? Angkat tangan. Dia orang kaya enggak? Enggak kan? Dunia tidak mau dan tidak rela, tidak suka mengingat orang kaya. Dunia suka mengingat orang yang berjasa untuk manusia, untuk bangsa, untuk orang miskin. Dan saya kasih tahu, semua ini tidak menjadi hal yang paling penting. Yang paling penting, namamu diingat oleh Tuhan di hadapan malaikat, semua orang suci di surga untuk selama-lamanya. Amin. What do you mean by a great man? Apa artinya orang besar? Apa artinya orang agung? Apa artinya karakter yang tinggi? Apa artinya manusia dengan personalitas yang sangat hormat? Bikin definisi. Sesudah itu jadikan itu sasaran. Sudah sasaran itu membentuk konsep, lalu melaksanakan dan mendidik anak-anakmu. Gus Dur berdiri di satu tempat lebih tinggi dari tempat lain, melihat 20.000 orang telah terkumpul di kuburan. Waktu itu dia umur 9. Gus Dur mengatakan di hatinya, my grandfather is great. He's so great that even 20,000 people come in his funeral. Maka Gus Dur umur 9 mengatakan, my father must be a great man. So even in his funeral, 20,000 people come here. I make decision. When I grow up, I will be a great man. Karakter dibentuk dari situ. Saudara-saudara, engkau pernah mempunyai sesuatu blueprint atau mempunyai sesuatu rencana strategi untuk membentuk anakmu jadi orang besar? Mau tanya, blueprintmu dari mana? Ide itu apa? Yang disebut target itu apa? Banyak orang Kristen tidak mau anaknya jadi pendeta. Berdosa kamu. Saya teriakkan ini, termasuk anak-anak saya. Kalau mereka tidak mengharapkan keturunan jadi hamba Tuhan, mereka berdosa. Orang yang paling sedikit di dunia ini bukan orang kaya. Orang paling sedikit di dunia ini bukan presiden. Paling sedikit ada 100 lebih presiden di dunia. Paling sedikit ada jutaan mahasiswa di dunia. Paling sedikit ada ratusan ribu profesor yang terkenal di dunia. Tapi menjadi penginjil yang besar, satu pun susah dapat. Setelah Billy Graham mati, seluruh Amerika tidak ada penginjil. Saudara main-main? Saudara harapkan anakmu jadi orang kaya, menjadi profesor, menjadi apa? Doalah kalau Tuhan mau pakai anakmu menjadi penginjil. Saya akan mempersiapkan Michael menjadi penginjil yang besar. Saya akan menunggu lagi beberapa biji. Karena orang yang saya menggali, saya terus bicara menemukan bakat yang cinta kepada Tuhan, api yang ada di hati mereka hampir tidak ada pada orang lain. Tapi banyak orang tidak sadar. Maka engkau mempunyai idam, mempunyai ide, mempunyai rencana untuk anakmu dididik menjadi sesuatu orang seperti ini loh. You want to make your children, your descendants, your offsprings to be something like that, like this man. John Wesley sekarang di mana? Calvin zaman ini di mana? Martin Lloyd Jones sekarang di sini di mana? Billy Graham yang kedua di mana? Indonesia menghasilkan siapa lagi? Anakmu yang seperti Stephen Tong di mana? Engkau tidak mempunyai ide yang besar, tidak mempunyai rencana untuk Tuhan, hanya menghadap anak-anakmu bisnis, lalu sudah pulang menjadi orang, menjadi miliuner yang besar, begitu saja. Kalau saya mau menjadi pedagang sekarang tidak di sini, tapi saya berani mengatakan setiap pedagang yang paling besar pun mereka harus menghormati apa yang saya kerjakan. Karena besok di surga
tempat-tempat semua orang yang kaya sekali, semua akan hancur karena dunia, dan semua nafsu dunia hancur. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah tetap kekal selama-lamanya. Amin. Saudara harus sadar, kita perlu doakan Tuhan membangkitkan orang untuk Tuhan. Kalau ibu saya mempunyai 5 anak menjadi hamba Tuhan, akhirnya dia ketakutkan kalau dia tua tidak ada orang kasih makan. Waktu itu dia kira anak kalau jadi pendeta itu miskin. Ternyata tidak. Waktu dia tua, dia keliling 5 kota, anak-anak menjadi pendeta, semua menyambut dia dengan baik. 2 yang tidak pendeta juga tidak lebih baik dari orang yang menjadi pendeta. Tuhan itu Tuhan hidup. Jangan kepingin kaya saja, yang kepingin jaya saja. Rumah besar, kekayaan, mobil mewah, itu semua sementara. Tapi orang memikirkan tentang kerajaan Tuhan dan tentang kehendak Tuhan dilakukan di dunia, yang tidak mau uang, tidak mau harta, itu orang besar. Saudara-saudara, saya sebut terus. Lihat, Michael akan menjadi orang besar. Saya lihat dari jiwanya, skalanya besar. Dia punya pikiran untuk Tuhan luar biasa. Dan orang seperti ini terlalu sedikit. Berdoalah supaya anak kita dipakai, bukan hanya anak orang lain. Kalau anak orang lain dipakai oleh Tuhan, kenapa anak kita tidak bisa? Karena yang menjadi orang Tuhan tidak ada blueprint. Kita tidak ada satu strategi, tidak ada satu sasaran untuk membentuk anak kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Asal mereka kaya, asal mereka bisa kasih saya hidup, asal mereka mempunyai rumah besar, sudah cukup. Saya kasih tahu, gereja yang paling cilaka di GRI adalah pusat. Amin Chung bilang sama saya di Palembang, anggota yang ikut kebaktian itu kalau 80, 30 yang ikut stretch. Hampir 40%. Di pusat yang ikut kebaktian 3.000, yang ikut stres tapi 100. Saya malu. Amin Chung mempersiapkan 862 buku di dalam 2,5 tahun untuk satu MRI. Sampai sekarang kita belum ada perpustakaan untuk pusat. Pendeta Sucipto mempersiapkan hampir waktu itu 12 tahun yang lalu 1.400 buku untuk anggotanya boleh baca buku teologi reform di Surabaya. Ini semua pendeta-pendeta yang ada sasaran, ada rencana mempercerdas anggota. Amin Chung kalau ada uang beli buku kasihkan orang lain supaya orang mengenal. Kalau ada waktu dia pergi pengajaran. Salah satu hamba Tuhan yang paling suka mengabari Injil sudah meninggal. Sekarang saya melihat anaknya baru umur 18, pintar luar biasa, suka belajar teologi. Jauh lebih suka baca teologi dibanding anak-anak saya. Amin Chung orang lapor sama saya, anaknya Ezra menulis satu ringkasan buku daripada teolog yang besar, The Voice. Saya bilang ringkasan, kasih saya lihat. Akhirnya mereka kasih tahu sama Ezra, Pak Tong mau lihat ringkasanmu. Dia sendiri kasihkan saya. Saya kecewa karena apa? Dia kasih saya buku 300 halaman. Bukan ini ringkasannya. Dia diam-diam. Akhirnya orang lain bilang, itu ringkasannya. Jadi baca buku ratus halaman terus bikin ringkasan 300 halaman. Setiap kalimat pakai bahasa Inggris. Itu yang bikin siapa? Ezra. Umur berapa? 18. Siapa anak umur 18 menulis buku bahasa Inggris 300 halaman dengan semua bahasa teologi di sini? Angkat tangan. Banyak yang sekolah master di luar negeri pulang tetap tidak mengerti teologi, tetap tidak mengerti apa itu reform. Sudah menjadi anggota di sini puluhan tahun, tetap tidak tahu visi saya. Berdoa minta Tuhan memberi kekuatan kita mendidik, membentuk anak-anak kita menjadi karakter-karakter yang besar, yang cinta Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang memberitakan Injil, memberitakan firman, yang mengkupaskan kitab suci, dan bersiap menjadi orang besar dipakai Tuhan. Kalau ada orang itu berbakat, jangan ditindas, jangan dicurigai, dibentuk dan dipimpin. Lingkungan saya berhenti di sini saja. Ketiga adalah unsur yang tidak diperhatikan baik-baik oleh orang lain, yaitu tendensi temperamen. Engkau tidak akan dapatkan unsur ini di buku apapun. The tendency of temperament.
Yaitu manusia mempunyai sesuatu temperamen yang setiap orang berbeda. Temperamen dibagi 4 macam sejak zaman Greka. Manusia itu 4 tipe. Semacam itu agak dangkal, tapi selalu girang. Ada fleksibel, tapi selalu tidak mendalam. Nah, orang-orang ini emosinya sangat gampang dilihat. Itu namanya sanguin. Kalau senang, dia senyum. Kalau susah, dia muram. Kalau dia berkawan, dia bicara. Kalau tidak suka, dia diam. Dari mukanya langsung tahu dia orangnya moodnya apa, perasaannya apa, sifatnya apa, hatinya apa. Karena so ekspresif. Orang semacam ini gampang ketawa, gampang nangis, gampang itu lupa, gampang berkawan, gampang karena dia terlalu murni, sangat polos. Di kantor kita ada seorang namanya Yanti. Ini anak hatinya baik sekali, lumayan cantik. Siapa yang belum ada jodoh boleh cari dia. Dan dia salah satu anak yang saya lihat paling ekspresif. Kalau dia senang, senang. Kalau dia ngomong apa, jujur. Sangat baik jiwanya. Ini sanguin. Ini sifat seperti ini adalah sifat yang jujur dan ekspresif. Selalu komunikatif. Tidak malu ngomong sama siapa. Selalu jiwanya bersih. Macam kedua adalah diam-diam makan dalam. Diam-diam makan dalam. Makan apa saya tidak tahu, tapi dalam sekali gitu. Kalau senang engkau juga dah lihat, susah juga dah lihat, tapi kelihatannya seram terus, serius terus. Orang ini orang pintar, tapi selalu pikir yang negatif. Dia sangat pintar analisanya selalu salah, anggap diri betul. Nah, kalau dia anggap betul, jangan coba mau koreksi dia, dia pasti benci kamu. Dia cuma mau orang dengar dia. Kalau tidak setuju dia tidak lagi berkawan. Kalau setuju dia baru dia teruskan. Ini semacam orang pintar, tapi pintarnya bukan pintar yang konstruktif, pintar yang egois. Ini mau dengar saya kasih tahu. Ini mau ngerti saya berkawan sama kau. Ini tidak setuju saya, sudah stop, tidak usah ngomong sama kamu. Orang ini namanya orang melankolik. Melankoli itu terus konsentrasi kepada diri. Perasaan diri dia itu Allah keduanya. The second God is his or her feeling. Saya rasa ini tidak benar. Karena tidak benar, maka pasti tidak benar. Dia mengukur segala sesuatu dengan perasaan. Dan orang semikian selalu pesimis. Tak mungkin. Saya seumur hidup susah bekerja dengan 2 macam orang. Pertama, orangnya apapun tak mungkin. Saudara-saudara, hari ini kita bikin seminar, mungkin tidak mungkin? Jawab. Sudah mungkin tidak? Sudah jadi kau bilang tak mungkin, kendeng lu. Sudah ribuan orang datang. Berapa hari persiapan? 6 hari. Aduh patong, you tak ada pengalaman, you terlalu naif, engkau terlalu polos, iman terlalu besar. Iman kok ada yang terlalu besar. Aduh, Yesus berkata, hei kau iman yang kecil. Tidak pernah Yesus tegur, imanmu kegedean. Tidak ada itu. Diam kita sudi tidak pernah ada. Saya bersyukur orang seperti Alwi Syaaf, yang ini kalimatnya ketua panitia, sangat kooperatif. Bagaimana Patong? Minggu depan hari Jumat, hari libur, nyepi. Seluruh Jakarta nyepi, mari kita rame yuk. Yang lain nyepi, kita rame yuk. Saya bilang, Awi, yuk jadi ketua panitia ya. Kita langsung persiapkan dalam 6 hari. Bikin semua brosur, cetakan semua. Kertas nyanyian, semua dicetak di dalam hari ini. Hari Minggu saya umumkan, langsung saya minta semua datang ikut. Saudara-saudara, hanya 1 hari Minggu, hanya 1 kali brosur, Tuhan kirim orang hampir 4.000 yang datang. Mungkin tak? Tapi masih tidak berani jawab. Mungkin tak? Sudah terjadi. Nah, kalau hari itu Awi sifatnya melankolik, aduh Patong, janganlah, wah gila, saya undurkan diri 6 hari suruh gua jadi panitia. Nah mungkin ini, nggak mau saya. Saya cuma bisa kerjasama sama orang yang mengatakan mungkin, karena iman.
Selama 55 tahun setengah saya bukan bekerja untuk Tuhan. Saya melihat Tuhan bagaimana bekerja. I'm not the one to work for the Lord. I'm the one to see how God works. When history pass, you recall again, you see the glory and honor of God is so great. When history is still going on, shut up. Sejarah sedang jalan, jangan banyak bicara. Sejarah sudah lewat, hitunglah anugerah Tuhan. Sejarah belum datang, pakailah mata yang jeli seperti nabi-nabi, melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Ini pelayanan saya. Di mana gereja tidak menerima pelayanan saya pergi. Saya tidak perlu andalkan saudara. I go my way to follow and to obey my God. Saudara-saudara, kedua, orang yang hati sempit saya tidak bisa kerja. Orang yang hatinya sempit selalu curiga ini, curiga itu, selalu kritik, selalu maki-maki, selalu menghakimi. Itu orang seperti itu saya tidak bisa kerja sama-sama dia. Two things I cannot work together. First, no faith, always see the impossibility. The second, with a very narrow-hearted, criticize, judge, but not contribution. Ini semua cara yang tidak benar. Cara yang besar, cara yang benar, hati lapang mau menampung semua orang, bahkan orang yang tidak pernah bersama dengan kita secara sinkron. Coba mengerti dulu. Dan kedua, segala kemungkinan dari Tuhan kita tunggu supaya kita melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saudara, bentuklah karakter anak-anakmu dengan pikiran-pikiran sehat seperti begini. Dan khususnya menunggu Tuhan memberikan hambanya. Karena hamba Tuhan yang bersifat kenabian, khususnya dengan dinamika penginjilan, itu manusia yang paling langka di dunia. Kalau menemukan harus bersyukur kepada Tuhan. Jika saya katakan tendensi temperamen, orang melankolik, orang sanguin. Macam ketiga, orang kolerik. Apa itu artinya orang kolerik? Adalah orang yang berani, orang yang mau menanggung susah, orang praktis, tapi orang yang tidak boleh diganggu sembarangan. Orang melankolik selalu menyendiri, taruh konsentrasi kepada sendiri, terlalu melihat dengan kecerdasan semua kelemahan, tapi sudah melihat kelemahan tak bisa kontribusi apa-apa. Cuma bisa cari penyakit, sudah menemukan penyakit, semua analisa betul. Sesudah betul menganalisa, tidak bisa mengobati dan tidak bisa mengembalikan masyarakat kepada yang sehat. Ini orang-orang begini pintar tapi bahaya. Ada dua macam dokter, semacam dokter cuma ronsen, menemukan penyakit di sini, lubang ini sini, di sini ada luka, di sini stadium keberapa. Sesudah bagaimana? Ya sudah tunggu mati aja. Itu dokter yang pintar tapi tidak bisa membantu. Dokter yang lain, oh meskipun stadium ke-4, ke-5, ke-8, saya ada obat untuk stadium ke-9. Saya tidak takut, saya bisa menyembuhkan. Itu orang yang pintar, gak baik. Orang yang pintar banyak, orang yang agung sedikit. Di dunia banyak orang bisa merasakan kelemahan, di mana analisa kelemahan, kekurangan, semua tahu. Tapi bagaimana memperbaiki? Bukan urusan itu mati sendiri aja. No, we are called to solve the problem. We are not called to analyze the problem. Hanya dipanggil untuk menganalisa problem-problem. Itu orang pintar, bisa menyembuhkan kelemahan orang yang agung. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menjadi manusia yang menutupi lubang, membuat kemungkinan, membuka jalan yang baru, bukan hanya mencari sela-sela kelemahan-kelemahan daripada orang lain lagi. Melankolik ada kelemahan besar karena tidak berkontribusi, konsentrasi kepada diri dan perasaan, melihatnya kepada kelemahan dan tidak ada jalan keluar. Kolerik lain, kolerik mengatakan, ada kesulitan, tidak usah takut, mesti kerja berat, saya siap, mesti banting tulang, saya mati pun mau. Tapi orang ini ada kelemahan, suka balas dendam. Kolerik itu mempunyai sikap keadilan yang keras sekali. Tapi kalau keadilannya tidak diberikan kesucian dari Tuhan, semua keadilan yang dia miliki menjadi balas dendam. Anak-anak kita dilahirkan mungkin di dalam 100%, 30% sanguin, 20% kolerik, lalu 30% lagi itu melankolik, sisanya yang disebut phlegmatic.
Karakter flegmatik berarti karakter yang tenang, stabil, tetapi tidak berani, tidak sembarangan bergoncang, tidak sembarangan boleh terkompromi dengan yang lain. 4 macam ya. Pertama, sanguin. Kedua, melankolik. Ketiga, kolerik. Keempat adalah apa? Flegmatik. Saudara-saudara, orang sanguin itu tikus lewat pun dia loncat di atas meja. Aduh, apa sih tikus? Wah, nangis. Kenapa nangis? Susah apa? Ada nyamuk. Ya sedikit saja dua ribut, sedikit sudah teriak, sedikit sudah anggap anak kecil nakal, nakalnya cuma sedikit, dipukul setengah mati karena dia pikir dia mama mesti mendidik. Yang disebut didik itu pukul. Ya, jadi mendidik anak semaunya sendiri. Yang kecil dipukul, besar, yang besar diampuni. Jadi anak kecil dari kecil tidak tahu itu yang besar mana, yang kecil mana, yang penting mana, yang tidak penting mana, karena mamanya sendiri tidak tahu kok. Kalau saya lagi masak, you senggol sampai air panas kena, dipukul setengah mati. Bukan mendidik, karena membalas dendam. Tadi you dorong sampai air panas bikin lecet saya. Nah, kayak gini bukan pendidikan. Pendidikan tahan dulu apa yang susah. Ingat dulu, dia tidak bersalah. Dia cuma karena senggol sehingga kena air panas. Jangan pukul dia. Dia tidak salah. Kalau tidak salah dipukul, salah kecil pukul besar, salah besar pukul kecil. Dia semua kacau. Apa penting, apa tidak penting, semua kacau balau. Lalu besar juga yang penting tidak dia peduli, yang tidak penting itu diributin. Banyak orang tidak mempunyai urutan mana penting, mana tidak penting, mana krusial, mana tidak krusial. Akhirnya kacau balau pendidikan. Karena apa? Karena papa mamanya sendiri tidak bisa membedakan besar kecil. Orang sanguin soal kecil atau teriak-teriak ya, baru hujan gerimis sedikit sudah tidak mau pergi kebaktian, takut pilek. Melankolik, apapun pikir susah, pikir gagal, pikir baru orang ngomong satu kalimat keras, lu tidak sopan sama saya. Baru suami mengatakan satu kalimat, you menyesal nikah sama saya ya. Cuma bikin segala sesuatu makin ribut, makin susah. Pernah bikin baik, karena pikiran selalu pikiran negatif. Lalu semua dimasukkan ke negatif dia supaya urusan makin rusak. Banyak perselisihan ada suami istri karena sifat melankolik yang membuat sesuatu itu makin rusak. Akhirnya ributnya bukan ribut karena sesuatu, ribut karena sikap yang tidak sesuai dengan perasaan dia. Akhirnya bicara berapa jam pun tidak ada gunanya, karena tidak pernah mau menyelesaikan persoalan, hanya tergumul di dalam hal yang tidak penting saja. Orang kolerik ada bahaya. Bahaya adalah selalu cari kesempatan membalas dendam. Ini kelemahan manusia dari setiap sifat temperamen. Dan orang flegmatik, orang yang apatetis, apapun tidak dianggap penting, apapun didiamin. Orang sanguin kalau sedikit kekacauan dia loncat-loncat. Orang flegmatik bom atom, bom jatuh, dia bilang apa sih itu? Oh, bom atom ya. Dia tidak pernah peduli dengan sungguh-sungguh. Tidak ada antusias, tidak ada affection, tidak ada satu perasaan urgen. Dia tenang. Tetapi kalau kesulitan tiba, dia pikirnya matang-matang. Suruh dia memberikan sumbangsi, memberikan nasihat. Selalu nasihat, ada kalimatnya tepat luar biasa. Jadi manusia itu ada 4 macam ya, secara dasar. Macam pertama kira-kira di umur lahir sampai umur 17 lah, sanguin. Kalau sampai tua tetap sanguin, itu sanguin hidup kekal. Lalu umur 17 sampai umur 30-an, itu masanya namanya melankolik. Patah hati sudah mau bunuh diri, orang dah senang sudah sakit jiwa, sedikit sudah skizofrenik. Itu masanya masa melankolik. Umur 30, 35 sampai 50, itu adalah kolerik. Kerja setengah mati, berani hantam, berani melawan musuh. Kalau siapa tak senang sama dia, langsung gigit kembali. Kalau kepiting gigit dia gigit kepiting kembali. Itu kolerik. Lalu sudah 50, 60 sampai 80, itu menjadi flegmatik. Orang lawan dia, ya sudah, memang anak muda itu begitulah. Ya, saya sekarang mulai menjadi flegmatik ya.
Kalau saudara marah sama saya, paling banyak saya sedih, nangis, saya tidak balas. Saya tidak banyak ngomong sama kamu lagi. Manusia itu dia perubahan. Tetapi apakah semua orang salah satu 100%? Tidak. Ada orang yang 50, 20, 20, 10. Ada orang 85, 5, 10. Ada yang 20, 20, 20, lalu 40. Setiap orang komposisinya lain-lain. Tapi saya katakan satu hal, yaitu yang disebut tendensi. Nah, ini yang tidak ada di buku. Anakmu karakternya apa? Tetapi kenapa dia justru suka mendekati orang yang karakternya lain? Tendensi itu akan mempengaruhi pembentukan karakter dia. Saya dari umur 9 baca surat kabar. Semua lukisan yang difotokan dan dicetak hitam putih pun saya potong, saya simpan. Ini Michelangelo, ini Correggio, ini Verragio, ini Raffaello, ini daripada Tintoretto, ini daripada Tiziano. Semua saya simpan. Dari situ saya belajar. Lalu saya kalau kelihatan buku bicara mengenai Beethoven, mengenai Mozart, mengenai Handel, mengenai Bach, mengenai Berlioz, saya langsung baca dan hafal. Hafalnya lengket sampai tahunnya berapa dia lahir, tahunnya dia mati, saya ingat semua. Ini namanya tendensi. Tendensi dari guru, enggak pernah ada guru saya mengajar saya tentang musik. Tidak ada guru saya mengajar tentang arsitektur. Tapi melihat satu data itu, kolom dan bergerika itu proporsinya berapa, kenapa bentuknya begini, atanya kenapa berbeda, semua saya selidiki. Tendensi, saudara mesti perhatikan anakmu tendensinya apa, dia tertarik oleh apa, kenapa di situ. Saya heran, ada orang begitu baca kitab suci yang diingat semua ayat-ayat yang paling penting, yang dibanding-bandingkan tidak ada di buku, karena otaknya memang dicipta untuk tendensi seperti itu. Itu saya kagum luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tendensi. Dan anakmu suka berkawan dengan siapa? Kalau anakmu suka berkawan dengan orang yang jahat, ibu mesti hati-hati. Kalau anakmu suka berkawan dengan orang yang tidak beres, ibu mesti hati-hati. Anakmu suka berkawan kepada orang aneh-aneh, ibu mesti hati-hati. Tapi selain hati-hati tidak bisa kerja apa-apa kan? Maka pembentukan karakter masih ada unsur-unsur yang lain. Nanti akan saya bicarakan terus. Ini ketiga. Be aware of the tendency of your children's temperament. Keempat itu adalah solidaritas daripada kebiasaan yang dipelihara. Sesuatu yang dijadikan biasa. Semua suka kitab suci? Suka. Tapi ada anak yang suka kitab suci saben hari baca tekun. Ada yang suka terus beli banyak kitab suci, model lain-lain ditaruh di dalam buku lemari saja. Ada anak yang cuma satu kitab suci dihafal ratusan ayat. Nah, dia punya solidaritas, dia punya kekuatan membentuk diri sampai mempunyai kebiasaan yang tekun. Itu harus diperhatikan. Karena kebiasaan yang rutin dan tidak henti-henti itu faktor pembentukan karakter yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Perhatikan anak, 5 anak. Di antara ada satu yang selalu membaca buku tertentu. Kalau baca selalu nangkap yang paling penting. Sudah menangkap, hafal semua yang dihafal. Ini anak yang mesti hatikan. Nah, itu anak-anak yang langka. Kalau you temukan, you kasih tahu, you ada kelebihan di ini. Bukan untuk dia sombong, untuk dia jangan lupa anugerah Tuhan. Saudara-saudara, pembentukan karakter 4 hal ini. Pertama, pembawaan. Kedua, lingkungan. Ketiga, tendensi. Keempat, kebiasaan. Pelan-pelan membentuk sesuatu. Dan kita bersyukur di hadapan Tuhan kalau manusia mempunyai cara pembentukan karakter yang seperti ini. Sesudah begini masih ada hal yang lain, masih ada hal yang banyak. Nah, saya minta saudara perhatikan. Tadi pagi saya mengatakan ada faktor tersembunyi. Nah, itu saya belum bicarakan, mungkin yang terakhir. Saya sekarang akan menggabungkan beberapa hal yang penting sekali. Yaitu selain 4 faktor tadi, masih ada faktor sifat bangsa. Bangsa Indonesia lain sama bangsa Jerman. Bangsa Jerman lebih bersifat logis.
Bangsa Indonesia lebih bersifat emosional. Bangsa daripada Jerman lebih bersifat akurat. Bangsa Itali lebih bersifat perasaan. Bangsa-bangsa Germany lebih bersifat logikalisasikan segala sesuatu. Bangsa-bangsa Latin lebih bersifat mensenikan segala sesuatu. Ini sifat bangsa akan ikut membentuki karakter. Jadi orang dibesarkan di Itali, sama dibesarkan di Jerman pasti lain. Orang lulusan Jerman lebih sakrak. Kerja apapun mesti peraturan ini. Kalau tidak ini, saya tidak bisa kerja. Kalau suruh saya kerja begini, kalau tidak saya undurkan diri. Di Jerman kapal api, kalau kapal kereta api kalau jalan, coba lihat tepat sampai detiknya persis, jam sampai di 12 mulai jalan, tidak pernah lambat. Kalau lambat itu luar biasa. Kalau di Indonesia tidak pernah tepat, kalau tepat luar biasa. Lain. Kita tidak perlu tepat. Kalau bisa tiba tepat ya sudah, kalau tidak ada ya sudah doa sama Tuhan. Mereka lebih pentingkan seni, pentingkan perasaan, tidak pentingkan akurasi, tidak pentingkan kesaklak. Karena itu bukan Jerman. Jerman, Itali, Perancis, Spanyol, Inggris. Kalau di Jerman rumahnya bagus tetapi tidak terlalu besar. Kalau di Itali rumahnya luar berantakan, dalamnya bagus. Kalau di Inggris luarnya bagus, dalamnya berantakan. Engkau di Itali jalan melihat tembok tidak dikapur, rumahnya banyak kelihatan rusak, biarin. Masuk di dalam, coba dia punya sofanya kulit, dia punya korden bagus, dia punya semua barang pegangan tangan lapisan emas. Itu Itali. Kalau di Inggris luarnya cat bagus, dalamnya berantakan. Karena sifat bangsa itu lain. Semua orang lain kan, semua bangsa lain. Tapi kalau dibesarkan Indonesia, dari Belanda sudah menurunkan sesuatu kebiasaan mewah. Lalu orang Indonesia yang kaya, waduh luar biasa, hidupnya sangat nikmat. Tapi orang miskin di kumuh, yang kaya sekali, yang kumuh sekali. Itu namanya Jakarta, tempat pertemuan surga dan neraka. Sifat bangsa ikut membentuk karakter. Tidak bisa, tidak ada. Selain itu, pendidikan membentuk karakter. Pendidikan tergabung 3 macam. Macam pertama, pendidikan rumah. Kedua, pendidikan sekolah. Ketiga, pendidikan masyarakat. Sekali lagi, pendidikan rumah, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Yang paling penting mana? Yang paling penting mana? Rumah. Anakmu 5 jam di sekolah. Selain di sekolah, 19 jam di rumah. Siapa bilang pendidikan rumah tidak penting? Orang-orang berani mengatakan homeschooling karena mereka sudah tahu pendidikan di rumah paling penting. Tetapi kalau di rumah paling penting tidak ada contoh yang baik, lebih baik kasih sekolah saja. Karena engkau tidak bisa menjadi teladan yang baik, buat apa bikin homeschooling? Selain homeschooling, anakmu masa cuma di rumah sama di sekolah sama. Kadang dia keluar kan, lalu keluar ke pinggir, ke tetangga, ke belakang, ke kampung. Kerja apa di situ kamu tahu tidak? Itu namanya pendidikan masyarakat. Banyak anak di rumah itu baik sekali, sampai rumah orang lain main internet, khusus cari perempuan yang tidak pakai pakaian. Berhati-hati dengan pendidikan masyarakat. Berhati-hati dengan pendidikan pergaulan teman mereka. Engkau kira anakmu semua baik di rumah, semua pasang masker, semua pasang baju yang menipu engkau, munafik menjadi malaikat di rumahmu. Ada anak-anak di rumah baik sekali, dia ada bapak mama kayak malaikat, sudah keluar meleset, sesudah keluar lain menjadi yang lain, bergaul dengan siapa yang engkau tidak tahu. Mereka bercina, mereka berjudi, mereka mabuk, mereka di luar dansa, segala sesuatu engkau tidak tahu. Engkau cuma tahu supply uang supaya dia lebih senang, kasih uang sebanyak mungkin. Saudara-saudara, dihitung oleh seorang pendidik, waktu yang dipakai untuk orang Yahudi untuk membentuk karakter anak di dalam rumah 1 minggu itu lebih daripada 50
Lalu mereka pakai waktu untuk di sinagoge berapa persen, di sekolah berapa persen, di pergaulan, dia berhitung. Yang paling banyak waktu untuk agama itu orang Yahudi, kedua Katolik, ketiga baru Protestan. Protestan itu selalu cuma sekolah minggu 1 jam. Jadi 1 tahun itu 52 jam, itu namanya pendidikan agama. Kalau dia masuk ke dalam sekolah agama, sekolah Kristen seperti Calvin, ditambah lagi berapa puluh jam. Tetapi saudara-saudara, bukan begitu. Yahudi itu besar sekali waktunya untuk agama. Seorang Yahudi yang mengkhianati agama Yahudi sedikit. Mereka kebiasaan itu menurunkan semacam peribadahan dan iman kepercayaan sesuai dengan apa yang dituntut dari zaman Musa sampai sekarang. Apalagi orang Protestan yang gerejanya sudah liberal, bukan dengan iman mau membaca firman, dengan kacamata mencurigai firman Tuhan untuk mengkritik. Saudara-saudara sekalian, kemarin dulu saya diwawancara oleh satu televisi di Hong Kong, ada satu majalah di Hong Kong. Lalu yang dari televisi itu selalu mensiarkan khotbah saya 1 minggu 4 kali. Mereka tanya bagaimana pendapat Pak Tong mengenai liberalisme. Saya langsung mengatakan liberalisme adalah bidat terbesar di sejarah Kristen. Karena liberalisme berdasarkan tidak percaya hati yang jahat untuk mau menyelidiki Alkitab. Yang mereka mau adalah mencari segala kelemahan-kelemahan dan ketidakpercayaan yang boleh diandalkan menurut presupposisi mereka. Mereka mengatakan dari pasal 1 sampai pasal 11 di dalam kejadian itu tidak pernah terjadi. Pantasan mereka tidak setuju ada orang pergi mau menemukan tempat asal daripada itu baktera dari Nuh. Saudara, di Hong Kong ada sekelompok orang ekspedisi ke Turki, sudah begitu banyak waktu, memakaikan begitu banyak juta dolar. Akhirnya mereka kira mereka sudah menemukan bekas daripada baktera. Dan sesudah itu dokumentasinya begitu banyak, ribuan halaman. Dan terakhir seorang profesor dari Harvard University mendukung itu. Dan beberapa tahun yang lalu mereka sudah bikin satu baktera mengikuti besarnya seluruh sama seperti apa dari catatan Alkitab di satu tempat namanya Mawan, di bawah satu jembatan yang besar namanya Qingma Daqiao. Di bawahnya ada bidang tanah sepenanjung yang dibikin satu baktera di situ. Sekarang menjadi tempat eksot dan tempat untuk atraksi orang-orang turis. Dan mereka datang kepada saya. Saya mengatakan saya tidak 100% setuju konfirmasi engkau bahwa itu sudah tempat Nuh yang asli. Tapi paling sedikit upaya engkau, investasi engkau, dan daya, dan waktu, dan uang yang dipakai di seluruh begitu banyak, saya apresiasi. Karena ini berdasar engkau percaya memang adanya peristiwa Nabi Nuh dan bahtera itu. Mereka yang melawan engkau, maki-maki, saya sudah baca semua. Tapi motivasi mereka bukan karena percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dari sini kita melihat itu pendidikan itu penting. Pendidikan keluarga dari Alkitab itu penting sekali. Dan pendidikan di sekolah sekarang sudah tidak terjamin. Karena masyarakat sudah didominasi oleh orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kirim anak ke sekolah itu harus pilih sekolah yang baik. Kalau sekolahmu tidak baik, anakmu di situ akan dicemari, diracuni oleh ajaran-ajaran dari guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana engkau mempertanggungjawabkan anakmu di hadapan Tuhan yang sudah menyerahkan hidup yang kecil itu kepada engkau? Gereja ini mendirikan sekolah dengan ketat luar biasa. Tapi kita berusaha mendirikan sekolah yang lebih baik daripada yang tidak takut kepada Tuhan, berdasarkan prinsip reform, supaya mendidik anak-anak dari kecil takut kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak sekolah dibagi dua macam: sekolah yang cari duit dan sekolah yang membentuk anak. Sekolah-sekolah yang didirikan hanya untuk mencari duit dengan komersil, dengan tujuan profit, tak mungkin mendidik anak dengan baik. Sekolah yang betul-betul mempunyai jiwa mendidik anak, meskipun sulit sukses, sulit menjadi sempurna, sulit mencapai target,
paling sedikit motivasi itu akan disusuli dengan kegiatan-kegiatan berdasarkan perasaan takut kepada Tuhan. Sekolah dan masyarakat. Saudara-saudara, anak-anak terlalu muda sudah pakai iPad, sudah pakai komputer, sudah pakai notebook. Hati-hati apa yang dilihat. Bagaimana bisa membendung? Sulit. Yang paling penting adalah memberi bendungan di dalam hati mereka. Mereka punya perasaan takut kepada Tuhan dan mereka sendiri bisa membedakan ini baik, ini jahat, ini boleh, ini tidak. Penuh perasaan takut kepada Tuhan datang dari mana? Dari ibu bapa yang menjadi teladan. Yang menjadi guru sendiri harus beres. Yang menjadi bapak ibu harus beres. Kita harus mempunyai contoh sehingga menjadi seperti sembrani yang menarik mereka untuk ikut setuju dengan apa yang kita kerjakan. Dan mereka bisa dibentuk. Saudara-saudara, selain pendidikan masih ada faktor yang lain. Faktor sengsara dan pengalaman. Anak-anak yang pernah mengalami sengsara, penderitaan dan segala kesusahan-kesusahan itu ikut membentuk karakter mereka. Manusia yang tidak pernah mengalami kesusahan, penyakit atau kebahayaan itu selalu menjadi bahaya. Tapi yang pernah mengalami penderitaan, kesusahan, kesakitan sebagainya, mereka lebih meresap mendalam pemikiran tentang what is the meaning of life. Arti hidup itu apa? Saudara-saudari, bicara sama seorang pemuda tidak sampai 100 kalimat, engkau sudah tahu orang ini pernah mengalami pengalaman kesusahan, penderitaan berapa banyak. Bangsa-bangsa yang tidak pernah mengalami kesulitan tidak pernah mungkin menghasilkan sastrawan atau filosof yang mendalam. Selalu menghasilkan orang yang berfoya-foya, orang yang cuma maunya easy going saja. Tetapi pemikir yang besar selalu hasil dari orang-orang di mana tempat itu pernah mengalami kesusahan, bencana, dan kesulitan baik politis atau natural. Tetapi jangan lupa satu hal, sengsara dan penderitaan yang engkau pernah alami diimbangkan dengan reaksimu terhadap sengsara itu apa. Saudara, ada satu cara ngomong yaitu self-dialogue. Engkau bicara dengan dirimu. Setelah sakit engkau bicara apa? Sudahlah, hidup susah nih. Di mana Tuhan kok saya kasih penyakit? Itu satu reaksi ya. Reaksi lagi, aduh saya baru tahu loh, ternyata kalau sakit begitu susahnya. Dulu saya tidak tahu, sekarang saya baru tahu dunia yang penyakit begini ada 35 juta. Kalau saya besar, saya mau gak menjadi seorang yang membuat rumah sakit khusus menangani penyakit semacam ini. Nah, ini reaksi kedua. Reaksi ketiga, kalau memang hidup begitu susah, penyakit begitu susah, lebih baik saya bunuh diri lagi, bunuh diri saja. Itu reaksi ketiga. Dan reaksi mau simpati, reaksi mau membenci dunia, reaksi mau membunuh diri, reaksi sekarang akan membalas dendam. Itu semua reaksi daripada karena pernah mengalami kesulitan. Itu membentuk daripada hidup manusia. The way you talk to yourself, the way you react to all the transgressions and the sufferings you experience will be the way to shape, to reconstruct your personality. Dan saudara-saudara, bukan saja demikian, sengsara yang paling mendalam itu selalu menjadi sesuatu pengujian karakter. Manusia dibentuk oleh karakter-karakter dengan faktor-faktor yang banyak, lalu diuji oleh sengsara paling besar. Nah, ini pentingkan ini hal ini. Dua hal lagi saya tutup. Pembentukan karakter satu lagi yaitu agama. Agama mempunyai kekuatan yang luar biasa dalamnya, sehingga orang yang tidak takut presiden, tidak takut akan polisi, tidak takut akan hakim, tidak takut jaksa, dia takut Tuhan. Karena agama mempunyai kuasa memegang seseorang besar sekali. Tetapi agama selalu kalau jebol karena orang itu melihat kelemahan pemimpin agama. Kalau pemimpin agama adalah orang yang mempermainkan segala peraturan dan syariat agama, anggotanya akan menjadi orang pura-pura.
Tapi pemimpin agama kalau sendiri menjalankan dengan sungguh-sungguh, itu mengakibatkan anggotanya yang serius kepada Tuhan. Ini pasti. Kenapa banyak orang sudah tidak bisa hidup bersama tapi tidak berani bercerai? Banyak suami istri itu tidak mungkin lagi hidup bersama. Kenapa tidak berani bercerai? Ada 3 halangan. Pertama, religious pressure. Kedua, social pressure. Yang ketiga, family pressure. Tekanan agama bikin dia tidak berani bercerai. Tekanan daripada masyarakat bikin dia tidak berani bercerai. Tekanan dari berumah tangga bikin dia tidak berani bercerai. Kalau ketiga tekanan semua jebol, banyak orang pasti cerai. Kenapa tidak berani bercerai? Takut dibicarakan di masyarakat, malu. Kenapa tidak berani bercerai? Karena takut melanggar peraturan agama, Tuhan marah. Kenapa tidak berani bercerai? Karena ada anak-anak, nanti mereka bicara apa kalau papa maunya bercerai. 3 ketekanan ini mengakibatkan manusia seolah-olah masih hidup bersama-sama secara pura-pura dan tidak jujur. Saudara-saudara, mari kita cari jalan dengan penuh perasaan Tuhan dan takut kepada firman Tuhan untuk solusi daripada kesulitan-kesulitan hidup bersama-sama. Agama itu mengekang, agama mengontrol personalitas. Sengsara menguji dan menyatakan personalitas. Terakhir, Roh Kudus memimpin personalitas. Bedanya agama dengan Roh Kudus. Agama secara rutin, secara kuasa, secara memimpin, mengekang pressure. Tapi Roh Kudus bukan. Roh Kudus memimpin, mencerahkan. Roh Kudus memberikan inspirasi, menggerakkan. Jadi di dalam pembentukan karakter terakhir yang paling memuncak adalah how Holy Spirit guides you. Alkitab mengatakan barang siapa yang dipimpin Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Semua 1, 2, 3. Barang siapa yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Holy Spirit is given to guide us, not to keep us pressure, not to compel us to do something without our willing. Roh Kudus datang memimpin, mencerahkan, mengiluminasikan. Akhirnya kita berkata, ya di sini saya, Tuhan saya berterima kasih, saya kembali kepadamu. Mari kita berdoa.